Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Bertemu kembali bersama saya Yeni Sri Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Agam, dalam koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Arti dan maksud pendidikan. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah buat hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yaitu: 1. Pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. 2. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. 3. Relevan dengan kodrat alam dan zaman yang mengiringi kehidupan anak. 4. Budi pekerti yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga, keseimbangan antara cipta, rasa, karsa, atau karya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pertama, peserta didik yang datang ke sekolah seperti kertas kosong yang belum memiliki pengetahuan apa-apa di dalam dirinya. Kedua, proses pembelajaran di kelas membutuhkan peran guru yang sangat dominan dalam menjelaskan materi pembelajaran. Tiga, ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Namun, setelah mempelajari model 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Perubahan pemikiran atau perilaku setelah mempelajari model 1.1, saya menyadari pertama, peserta didik yang datang ke sekolah bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang sudah terisi tetapi masih samar. Pada hakikatnya, mereka telah memiliki pengetahuan, namun perlu dikembangkan sehingga menguatkan kodratnya dengan baik. Disinilah peran saya sebagai seorang pendidik dapat menuntun peserta didik saya dalam menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca. Dalam hal ini, hal yang dapat segera saya terapkan agar di kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan bakat minat peserta didik. Ini sangat penting karena potensi dan kebutuhan peserta didik beraneka ragam. Hasil dari asesmen akan saya jadikan acuan dalam menentukan strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Saya akan menerapkan pembelajaran yang menjunjung tinggi kodrat alam dan zaman, yaitu dengan memberikan pembelajaran yang menghormati setiap potensi yang ada pada peserta didik dengan tidak membeda-bedakan. Saya akan memberikan tuntunan atau arahan agar mereka bisa lebih berkembang dan saya juga akan berusaha mengenalkan hal-hal baru yang sesuai dengan perkembangan zaman agar mereka tidak ketinggalan zaman. Saya akan menggunakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi seperti penggunaan infokus dan lainnya. Perubahan pemikiran atau perilaku yang kedua yaitu saya menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber utama dalam proses pembelajaran. Disinilah saya mulai mengeksplorasi diri, menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran di mana mereka diberi kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran dan media yang tepat.
Dalam hal ini, yang dapat saya terapkan agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu saya akan mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik melalui pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ini dapat saya lakukan dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menentukan gaya belajarnya, membangun sendiri pengetahuannya, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran sehingga mereka dapat memahami makna merdeka belajar yang sesungguhnya sesuai dengan pembelajaran abad 21. Saya akan mendorong kreativitas peserta didik. Saya akan mencoba mengarahkan peserta didik untuk mengenal potensi yang ada dalam dirinya dengan memberikan waktu dan kesempatan untuk mereka dapat bereksplorasi dan berinovasi. Perubahan pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1 yang ketiga yaitu saya menyadari bahwa guru harus mempelajari karakteristik peserta didik karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya juga menyadari bahwa saya juga harus menghargai setiap karakter peserta didik dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dalam hal ini, yang dapat segera saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu saya akan mengembangkan pendidikan karakter. Selama pembelajaran saya akan mencoba menghadirkan kegiatan kerjasama atau kelompok, memperkuat toleransi dengan sesama teman maupun semua warga sekolah, sopan santun sesama manusia, dan melatih mereka untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang sedang mereka hadapi. Saya juga akan mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik serta melakukan evaluasi dan refleksi diri sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Bapak dan Ibu guru, demikianlah video kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita sebagai pejuang pendidikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.